Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada hentinya kita sudah selayaknya selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, begitu banyak anugerah kepada kita, baik itu berupa kesehatan, berupa kesempatan menimba ilmu dan lain sebagainya, hingga sampai hari ini kita masih bisa bertemu lagi, menjalankan pembelajaran lagi, yang semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Ya, Ustazah harap kalian dimanapun kalian berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang semangat, agar pembelajaran kita baik hari ini atau selanjutnya tetap berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal. Dan jangan lupa tanamkan kegiatan kita, tanamkan pembelajaran kita ini sebagai salah satu ibadah ya. Ya, hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita dari pekan-pekan sebelumnya, yaitu masih mengenai teks eksposisi. Tapi sebelum Ustazah sampaikan materi hari ini, Ustazah ingin kalian untuk menyiapkan dulu buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya, agar ketika Ustazah menjelaskan nanti, kalian bisa sambil membaca materi yang ada di dalam buku paket, agar bisa lebih kalian pahami ketika ternyata nanti di dalam penjelasan Ustazah kurang jelas, atau juga ketika nanti ada bagian yang kurang kalian pahami, nanti bisa kalian tandai dulu, dan ketika sesi diskusi baru bisa kalian tanyakan. Baik, sekarang akan Ustazah mulai ya pembahasan mengenai teks eksposisi. Ustazah harap kalian bisa fokus dan bisa semangat selama menjalankan pembelajaran hari ini, baik itu pelajaran Ustazah ataupun pelajaran yang lainnya. Nah, Ustazah ingin mengulang dulu materi yang telah kita pelajari pada pekan-pekan sebelumnya. Nah, pada pertemuan pertama ketika kita membahas teks eksposisi, kita membahas mengenai pengertian dan unsur yang ada dalam teks eksposisi. Lalu pada pertemuan kedua yang membahas mengenai teks eksposisi, kita membahas mengenai pola pengembangan yang ada pada setiap paragraf di dalam teks eksposisi. Saya harap kalian masih ingat ya dengan materi yang kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Nah, Ustazah akan jelaskan kembali ya secara singkatnya. Untuk pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan pandangan seseorang mengenai suatu topik yang didukung dengan bukti. Nah, sudah jelas ya dari pengertiannya saja bahwa di dalam teks eksposisi itu seorang penulis harus mengemukakan pendapatnya, mengemukakan gagasannya, atau mengemukakan kepercayaannya terhadap suatu topik, yang kemudian gagasan-gagasan tersebut didukung oleh bukti-bukti, didukung oleh data-data yang dapat menguatkan gagasan tersebut, agar si pembaca nantinya bisa menerima bahwa gagasan si penulis ini ternyata bisa dipercaya atau bisa diterima karena bukti-bukti, data-data yang disampaikannya itu sesuai dengan kondisi yang dekat juga dengan pembacanya. Nah, itu untuk pengertian teks eksposisi. Lalu yang kedua, kita juga mempelajari unsur-unsur yang ada dalam teks eksposisi. Ada 4 unsur ya di dalam teks eksposisi. Yang pertama ada judul, tesis, argumen, dan simpulan. Nah, kalau judul sudah jelas ya, intisari dari tulisan itu disampaikan secara singkat di dalam judul. Lalu ada tesis. Nah, tesis ini merupakan bagian yang menyatakan pendapat, yang menyatakan gagasan.
Jadi gagasan atau pendapat si penulis terhadap topik yang diangkatnya itu merupakan tesis. Lalu unsur yang ketiga ada argumen. Nah, argumen ini berisikan pemaparan bukti-bukti, pemaparan data-data yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Lalu unsur yang keempat adalah simpulan. Nah, simpulan ini berupa penegasan ulang setelah penulis selesai menyampaikan gagasan dan bukti-bukti yang dia miliki. Selanjutnya penulis menyampaikan penegasan ulang bahwa apa sih yang dipermasalahkan oleh penulis mengenai topik yang dibahas. Nah, ditegaskan ulang apa masalahnya atau pandangannya, lalu disertakan juga dengan sedikit bukti agar bisa memperkuat pandangan tersebut. Begitu ya. Saya harap kalian masih ingat dengan unsur ini karena akan sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, lalu di pekan kedua kita membahas mengenai pola pengembangan paragraf yang ada di dalam teks eksposisi. Pola pengembangan yang ada di dalam teks eksposisi ini ada 3 jenis, yaitu ada pola umum khusus atau yang disebut juga dengan deduktif. Lalu yang kedua ada pola pengembangan khusus umum atau yang disebut dengan induktif. Dan yang ketiga ada pola pengembangan campuran. Nah, mungkin materi ini sudah pernah kalian pelajari di tingkat-tingkat sebelumnya, baik itu di sekolah dasar, di SD, ataupun ketika kelas 7. Nah, untuk bisa membedakan pola-pola ini, kalian bisa melihatnya dari kalimat utama di dalam paragraf tersebut. Kalau misalnya suatu paragraf kalimat utamanya itu ada di depan, yaitu disebut dengan paragraf deduktif karena pola pengembangan paragrafnya menggunakan umum khusus atau yang disebut juga dengan deduktif. Lalu jika misalnya suatu paragraf dengan kalimat utamanya berada di akhir, maka paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan khusus umum atau yang disebut dengan induktif. Nah, jika suatu paragraf kalimat utamanya itu di depan, lalu dijelaskan dengan kata-kata penjelasnya, kalimat-kalimat penjelasnya, dan di akhir paragrafnya itu si kalimat utamanya ditegaskan kembali, disebutkan kembali, maka pola pengembangan yang digunakan oleh paragraf tersebut adalah pola paragraf campuran, pola pengembangan paragraf campuran. Begitu ya. Nah, itu merupakan materi-materi yang sudah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Untuk pekan sekarang, kita akan mempelajari satu materi yaitu mengenai struktur dan kebahasaan. Saya harap kalian sudah siap ya untuk menyimak pembelajaran hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan isi dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer yang didengar atau dibaca. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini, Ustazah berharap kalian nantinya akan bisa mengidentifikasi struktur dari sebuah teks eksposisi yang nanti akan kita pelajari. Lalu kalian juga bisa mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks eksposisi dan mengetahui isi informasi yang disampaikan penulis melalui teks eksposisi yang nanti akan kalian baca. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu struktur pembangun dari sebuah teks eksposisi. Nah, struktur pembangun dari sebuah teks eksposisi terdiri atas judul, tesis, argumen, dan simpulan. Nah, pekan kemarin kan kita sudah membahas bahwa unsur-unsur yang ada dalam
teks eksposisi itu ada judul, tesis, argumen, dan simpulan. Nah, itu sama dan dijadikan juga sebagai struktur, bahwa struktur teks eksposisi itu ada judul, tesis, argumen, dan simpulan. Nah, Ustazah harap kalian masih ingat ya, judul itu yang seperti apa, tesis yang seperti apa, argumen yang seperti apa, dan simpulan itu yang seperti apa. Karena sebelum Ustazah nanti menjelaskan lagi akan ada pertanyaan, nanti akan ada sedikit teka-teki atau tebak-tebakan ya. Jadi Ustazah harap kalian masih ingat ciri dari setiap struktur yang tadi Ustazah sebutkan. Nah, di dalam tampilan yang sedang kalian lihat ini ada sebuah kalimat, yaitu mengubah kebiasaan buruk. Nah, menurut kalian itu termasuk struktur yang mana? Judul, tesis, argumen, atau simpulan? Ya, kalimat tersebut termasuk pada struktur bagian judul, karena dengan kita membaca kalimat tersebut itu merupakan intisari dari sebuah teks eksposisi, bahwa penulis nantinya akan membahas mengenai cara mengubah kebiasaan buruk atau dampak dari kita dapat mengubah kebiasaan buruk kita. Nah, dengan membaca judul tersebut, kita secara tidak langsung bisa memetakan pembahasan apa saja yang akan disampaikan oleh penulis dalam teks eksposisi yang kita baca. Nah, sekarang yang kedua, tebakan yang kedua. Di situ sudah ada sebuah paragraf. Saya bacakan ya, nanti kalian tebak kira-kira paragraf tersebut termasuk kepada struktur yang mana. Kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Kebiasaan juga menyangkut cara berpikir, hasrat, dan perasaan kita yang terbentuk oleh berbagai pengalaman kita di masa lalu. Ada berbagai tindakan sehari-hari yang merupakan kebiasaan kita. Misalnya, dan selanjutnya. Nah, menurut kalian paragraf tersebut termasuk kepada bagian yang mana? Struktur bagian yang mana? Ya, paragraf tersebut termasuk pada struktur bagian tesis, karena di dalam paragraf tersebut berisi mengenai pendapat penulis mengenai sebuah kebiasaan. Nah, pendapatnya atau pandangannya itu sebelah mana? Yaitu ketika si penulis menyampaikan pengertian dari kebiasaan dan juga menyampaikan asal dari kebiasaan itu berasal dari mana. Nah, itu merupakan pendapat atau gagasan dari si penulis. Sehingga paragraf tersebut termasuk pada struktur bagian tesis. Sekarang kita perhatikan contoh yang ketiga, ada paragraf juga. Isinya, seseorang yang mampu mengetik cepat mendapatkan keterampilannya dari latihan berulang. Demikian pula seorang koki yang mampu memotong secara cepat dengan pisau. Kita dapat membangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri kita. Misalnya membiasakan diri membuang, dan seterusnya. Nah, paragraf tersebut menurut kalian termasuk pada struktur bagian apa? Ya, struktur yang terdiri atas paragraf tersebut yaitu bagian argumentasi, karena di dalam paragraf tersebut menyampaikan data-data yang disampaikan oleh penulis dalam teks eksposisi tersebut. Nah, data-data yang dimaksudkan dalam paragraf ini ada pada bagian seseorang yang mampu mengetik cepat. Lalu ada juga menyebutkan bahwa koki yang mampu memotong sesuatu secara cepat. Nah, itu merupakan data. Nah, data yang disampaikan penulis dalam paragraf tersebut yaitu berupa contoh-contoh. Nah, contohnya ini dapat memperkuat pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh si penulis pada bagian tesis tadi. Nah, sekarang kita perhatikan paragraf yang terakhir. Isinya itu, dari penjelasan di atas, pada intinya kita adalah kebiasaan kita.
Jika ingin mengubah nasib, jalan hidup, dan masa depan, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Dengan demikian, kita dapat menentukan berbagai hal yang dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari isi paragraf tersebut mungkin kalian sudah bisa langsung menyebutkan ya, ini termasuk pada struktur apa. Karena struktur yang lainnya juga sudah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, maka paragraf yang ini tidak lain dan tidak bukan adalah termasuk pada bagian struktur simpulan. Karena pada paragraf ini berisi mengenai penegasan ulang dari pandangan penulis terhadap topik yang dibahas. Nah, penulis membahas mengenai kebiasaan buruk, maka penegasan ulang yang disampaikan itu ada pada bagian kalimat pertama dan kalimat terakhir yang mengatakan bahwa kita adalah kebiasaan kita. Dengan demikian, kita dapat menentukan berbagai hal yang dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu merupakan penegasan ulang dari si penulis mengenai topik yang dibahas. Nah, itu merupakan struktur pembangun dari sebuah teks eksposisi. Jika masih ada yang kurang jelas, jika ada yang masih kurang dimengerti, silahkan bisa kalian tandai dulu, lalu nanti bisa kalian tanyakan pada saat sesi diskusi. Nah, untuk sekarang akan Ustazah lanjutkan dulu pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Untuk selanjutnya yaitu ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Nah, di dalam buku paket ada beberapa kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Namun, Ustazah menambahkan lagi beberapa kebahasaan yang menjadi atau yang digunakan di dalam teks eksposisi. Nah, sehingga unsur kebahasaan yang akan kita bahas hari ini ada 6, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama, menunjukkan non-fiksi, informatif, faktual, menunjukkan hubungan kausalitas, dan kata perujukan. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama. Nah, kenapa di dalam teks eksposisi menggunakan kata ganti orang pertama? Karena teks eksposisi ini kan berisi mengenai pendapat dari si penulis, maka gagasan-gagasan atau isi tulisan yang disampaikannya itu menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu bisa saya untuk kata ganti orang pertama tunggal, lalu bisa juga kami dan kita untuk kata ganti orang pertama yang jamak. Nah, kenapa bisa menggunakan kita dan kami? Karena dengan begitu penulis mencoba untuk mengajak pembacanya agar mampu menerima gagasan atau pendapat yang disampaikan oleh penulis di dalam teks eksposisi tersebut. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Kebiasaan juga menyangkut cara berpikir, hasrat, dan perasaan kita yang terbentuk oleh berbagai pengalaman kita di masa lalu. Nah, kata ganti orang pertama yang digunakan di dalam contoh tersebut yaitu kata ganti orang pertama untuk bentuk jamak, yaitu menggunakan kata kita. Karena si penulis ingin melibatkan si pembaca, sehingga pembaca diharapkan bisa menerima gagasan atau pendapat yang disampaikan oleh penulis di dalam teks tersebut. Lalu ciri kebahasaan yang kedua dari teks eksposisi itu adalah bersifat non-fiksi. Nah, kalau kata non-fiksi ini mungkin belum terlalu familiar ya bagi kalian. Nah, mungkin kalian sering mendengar kata fiksinya. Nah, fiksi kan bisa kalian pahami sebagai suatu tulisan yang isinya itu dari hayalan. Nah, kalau non-fiksi itu sebaliknya, bahwa isi tulisannya itu, sebuah karangannya itu atau sebuah tulisan itu berasal dari fakta, berasal dari
kehidupan nyata. Sehingga bersifat non-fiksi ini dikarenakan bahwa teks eksposisi itu menggunakan bahasa yang jelas, bermakna tunggal. Nah, kalau di dalam karya fiksi kan biasanya menggunakan kata-kata yang berandai-andai, lalu si katanya itu bisa mengandung makna lain karena si penulis menggunakan majas dan segalanya. Namun di dalam teks eksposisi, penulis harus menggunakan bahasa yang jelas dan bermakna tunggal sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada pembaca ketika mempelajari hasil tulisannya atau teks eksposisi yang dibacanya. Dan kebahasaan yang ketiga yang digunakan dalam teks eksposisi yaitu bersifat informatif. Nah, bersifat informatif ini maksudnya bahwa teks eksposisi itu memaparkan informasi atau pengetahuan. Nah, seperti yang kalian ketahui kan bahwa teks eksposisi itu selain menyampaikan pendapat atau gagasan, teks eksposisi itu juga disertai dengan bukti-bukti yang bisa menguatkan gagasan tersebut. Nah, informatif di sini merupakan bukti-bukti atau data-data yang disampaikan di dalam teks eksposisi itu apa saja. Maka dengan menghadirkan data-data, bukti-bukti atau contoh-contoh mengenai topik yang dibahas, itu sudah memberikan informasi kepada si pembaca. Lalu, ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata-kata atau menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat faktual. Nah, faktual ini maksudnya yaitu pernyataan yang disampaikannya itu menggunakan fakta. Si pernyataannya itu harus bersifat fakta untuk mendukung pendapat agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi kan di struktur di kebahasaan yang sebelumnya yaitu informatif, penulis menyampaikan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti itu harus sesuai dengan fakta, jangan sampai si penulis mengarang-arang data atau mengarang-arang bukti yang disampaikan. Nah, kenapa contoh yang harus disampaikannya atau bukti yang harus disampaikannya itu bersifat faktual atau sesuai kenyataan, sesuai fakta agar teks tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ketika data-datanya itu bersifat fakta dapat dipertanggungjawabkan atau berasal dari sumber-sumber terpercaya, maka gagasan-gagasan atau fakta-fakta yang disampaikannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk kebahasaan yang selanjutnya ada hubungan kausalitas, yaitu menggunakan pernyataan yang bersifat kausalitas. Nah, hubungan kausalitas ini berarti hubungan yang menyebabkan sebab akibat. Kata-kata atau pernyataan yang mencirikan menggunakan hubungan kausalitas biasanya menggunakan kata-kata jika, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Jadi cirinya itu pernyataan yang menyampaikan alasan. Nah, kata-kata yang termasuk pada pernyataan yang mencirikan menggunakan hubungan kausalitas yaitu ada sebab, sehingga, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, atau tadi yang saya sebutkan menggunakan jika, maka. Nah, itu ciri dari pernyataan yang menunjukkan hubungan kausalitas. Dan kebahasaan yang terakhir dari teks eksposisi adalah kata perujukan. Nah, kata perujukan ini maksudnya kata yang berfungsi untuk menunjukkan pernyataan sebelumnya. Perhatikan contohnya ya. Dari penjelasan di atas, pada intinya kita adalah kebiasaan kita. Nah, yang termasuk pada kata perujukannya itu adalah dari penjelasan di atas. Nah, itu kan berarti menunjuk pernyataan yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, atau bisa juga berdasarkan data tersebut. Nah, itu juga merupakan kata perujukan. Apakah bisa dipahami untuk ciri kebahasaan dari teks eksposisi? Ini jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan pada saat sesi diskusi ya.
Untuk materi hari ini cukup sampai di sini, cukup sampai kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Nah, jadi pada hari ini tadi kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan. Struktur yang ada dalam teks eksposisi itu ada 4, yaitu judul, tesis, argumen, dan simpulan. Lalu kebahasaan yang ada dalam teks eksposisi itu ada 6, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama, bersifat non-fiksi, bersifat informatif, bersifat faktual, menggunakan hubungan kausalitas, dan menggunakan kata perujukan. Itu merupakan materi yang telah kita pelajari hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah kita pelajari hari ini, silahkan sampaikan melalui grup diskusi. Ustazah akan sangat senang jika ada yang bertanya mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Untuk video pembelajaran hari ini, Ustazah cukupkan sampai sini. Terima kasih atas partisipasi kalian telah menyimak video ini. Ustazah cukupkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.